50 soal pretest PPG Informatika 2023 sesuai kisi-kisi Direktorat PPG Ditjen GTK 2022 Part 1. 1. Peluang untuk terjadinya kejahatan komputer penyadapan, sniffing, informasi pada saat login ke dalam suatu server untuk mendapatkan layanan HTTP terbatas, kemungkinan besar terdapat pada A. Saat hubungan dengan internet. B. Saat hubungan dengan komputer. C. Saat menyalakan komputer. D. Saat belajar. E. Saat komputer mati. Jawabannya adalah A. Saat hubungan dengan internet. 2. Komponen yang sifatnya semi-mikro, namun keberadaannya sangat dibutuhkan adalah A. Brain of information. B. Byte of information. C. Stick of information. D. Urgent of information. E. Important of information. Jawabannya adalah B. Byte of information. 3. Konsep norma perilaku yang tepat dan bertanggung jawab terkait dengan cara menggunakan teknologi disebut A. Etika kewargaan digital. B. Norma digital. C. Fungsi etika digital. D. Etika komunikasi digital. E. Etika digital. Jawabannya adalah E. Etika digital. 4. Proses representasi data dalam bentuk sama dengan pengertiannya, dengan implementasi disebut menyembunyikan rincian dari A. Data abstraksi. B. Representasi data. C. Tipe data. D. Database. E. Abstraksi data. Jawabannya adalah E. Abstraksi data. 5. Jika angka yang tercantum pada sel A1 sama dengan 20, A2 sama dengan 20, dan A3 sama dengan 25, maka penggunaan formula untuk fungsi count, A1, A3, pada sel A4 hasil yang didapat adalah A3, B. 15, C. 40, D. 45, E. 65. Jawabannya adalah A3. 6. Digunakan untuk mendeteksi kesalahan penulisan ejaan bahasa pada kalimat, serta menyisipkan simbol secara cepat dan menuliskan kalimat dengan cepat hanya dengan menulis beberapa huruf adalah A. Insert. B. Autocorrect. C. Fin. D. Replace. E. Editing. Jawabannya adalah B. Autocorrect. 7. Yang bukan metode berpikir yang dipakai programmer ketika menulis program adalah A. Decomposition. B. Pattern recognition. C. Abstraksi. D. Reorganisasi. E. Algorithm design. Jawabannya adalah D. Reorganisasi. 8. Yang bukan komponen teks algoritma dalam pemrograman prosedural yaitu A. Instruksi dasar seperti input, output, assignment. B. Sequence. C. Analisa kasus. D. Analisa program. E. Looping. Jawabannya adalah E. Looping. 9. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar di atas adalah gambar A. Deployment diagram. B. Collaboration diagram. C. Komponen diagram. D. Use case diagram.
Statement diagram. Jawabannya adalah A. Deployment diagram. 10. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar di atas adalah gambar A. Deployment diagram. B. Collaboration diagram. C. Komponen diagram. D. Use case diagram. E. Statement diagram. Jawabannya adalah E. Statement diagram. 11. Metode analisis ini mempunyai 3 model, yaitu model objek, model dinamis dan model fungsional. Model fungsional menangani proses dari model, hubungan ke diagram alir data. Konsep utama adalah proses, data store, data flow dan aktor. A. Metode Bohr. B. Metode Rumbaugh. C. Metode Jacobson. D. Metode Koth dan Yurdon. E. Metode Wirth-Brock. Jawabannya adalah B. Metode Rumbaugh. 12. Composite state pada state machine diagram mempunyai properties. A. Jika substate aktif, composite state harus aktif. B. Jika substate aktif, semua state harus aktif. C. Jika composite state aktif, salah satu dari substate harus aktif. D. Jika composite state aktif, semua substate harus aktif. E. Composite state dan substate harus aktif. Jawabannya adalah C. Jika composite state aktif, salah satu dari substate harus aktif. 13. Jika suatu sistem terdapat struktur kelas secara hierarkis sebagai berikut. Karyawan, NIK, nama, alamat, tanggal lahir. Karyarian, upah harian, jam hari kerja. Kari tetap, gaji, bulanan. Maka, kelas karyawan disebut A. Superclass. B. Terminologik. C. Subclass. D. Composite. E. Primary class. Jawabannya adalah A. Superclass. 14. Salah satu model analisis yang paling baik digunakan untuk melakukan pemilahan terhadap pengembangan sistem informasi dilihat dari tingkat kepentingannya, prioritas bagi perusahaan, sehingga dapat ditentukan sistem mana saja yang harus segera dibangun, jangka pendek, dan sistem mana saja yang dapat dikembangkan di kemudian hari, jangka menengah dan jangka panjang. A. Porter's Value Chain. B. Business Process Mapping. C. BCG Matrix. D. Strategic Distinction Model. E. Value Model. Jawabannya adalah D. Strategic Distinction Model. 15. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar di atas adalah gambar A. Relasi one-to-many. B. Relasi majemuk. C. Relasi one-to-one. D. Relasi beratribut. E. Relasi many-to-many. Jawabannya adalah A. Relasi one-to-many. 16. Semua atribut selain primary key, secara utuh memiliki functional dependency pada primary key, merupakan ciri dari A. 1NF. B. 2NF. C. 3NF. D. 4NF. E. BCNF. Jawabannya adalah E. BCNF. 17.
Perhatikan penggalan source code di bawah ini. If grade 70 system.out println pass. Else system.out println file. Jika penggalan program di atas diubah dengan menggunakan operator kondisi, maka hasilnya akan menjadi A. System.out println grade lebih besar dari 70 pass file. B. System.out println grade lebih besar dari 70 pass file. C. System.out println grade lebih besar dari 70 pass file. D. System.out println grade lebih besar dari 70 pass file. E. System.out println grade lebih besar dari 70 pass file. Jawabannya adalah B. System.out println grade lebih besar dari 70 pass file. 18. Perhatikan kode berikut ini. Kelas demo 1. Public static void main string arg. System.out println awal program. In X sama dengan 10. System.out println X. System.out println akhir program. Jika kode tersebut dijalankan di konsol, maka output yang akan muncul adalah AIS Javac demo 1, Java $Java demo 1 aval program exception in thread, main, Java, lang. Negative raises exception exception, by 0 at demo 1, main, demo 1, Java, 7. BS Javac demo 1, Java $Java demo 1 awal program exception in thread, main, Java, lang, null pointer exception, by 0 at demo 1, main, demo 1, Java, 7. Sejava demo 1 aval program. C. S Javac demo 1, Java exception in thread, main, Java, lang, logical exception, by 0 at demo 1, main, demo 1, Java, 7. DAS Javas demo 1, Java sejava demo 1 awal program exception in thread, main, Java, lang, security exception, by 0 at demo 1, main, demo 1, Java, 7. ES Javac demo 1, Java 5 Java demo 1 awal program aritmatika. Jawabannya adalah ES Javac demo 1, Java 5 Java demo 1 awal program aritmatika. 19. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar di atas adalah gambar A. WAN, B. LAN, C. MAN, D. Internet, E. Intranet. Jawabannya adalah A. WAN. 20. Sinar dalam fiber optik berjalan melalui inti dengan secara memantul dari cladding, dan hal ini disebut A. Modified Chemical Vapor Deposition, MCVD. B. Total Internal Reflection. C. Fiber Drawing Tower. D. UV Curing. E. Chromatic Dispersion. Jawabannya adalah B. Total Internal Reflection. 21. Perhatikan data berikut. 1. IP telepon. 2. Splitter. 3. Monitor. 4. Kotak terminal batas. 5. Keyboard.
Data di atas yang termasuk dalam sistem jaringan VoIP ditunjukkan pada nomor A, 1, 2, dan 3. B, 2, 3, dan 4. C, 3, 4, dan 5. D, 1, 3, dan 5. E, 1, 2, dan 4. Jawabannya adalah E, 1, 2, dan 4. Cara kerja firewall dengan memonitor paket yang masuk dan keluar, mengizinkannya untuk lewat atau tertahan berdasarkan alamat internet protokol, IP, protokol, dan portnya disebut. A. Paket filtering. B. Inspeksi stateful. C. Arsitektur dual. D. Dial plan. E. Dial up. Jawabannya adalah A. Paket filtering. 23. Bandwidth internet di sebuah rumah diketahui adalah 2 megabit per detik, kemudian kita ingin mendownload file dari internet berukuran 6 megabit. Seharusnya file tersebut sudah sampai ke komputer kita hanya dengan waktu 3 detik. Akan tetapi yang terjadi secara aktual, file yang kita download tiba dalam waktu 6 detik. Bandwidth yang sebenarnya dari aktivitas ini sebesar A. 1 megabit per detik. B. 2 megabit per detik. C. 3 megabit per detik. D. 4 megabit per detik. E. 5 megabit per detik. Jawabannya adalah A. 1 megabit per detik. 24. Pembagian bandwidth berdasarkan suatu grup atau kelompok di mana di dalam grup tersebut terdapat beberapa pengguna yang akan menggunakan bandwidth, dan jika ada salah satu pengguna yang tidak sedang menggunakan bandwidth maka dapat digunakan oleh pengguna lain. Hal tersebut merupakan pembagian bandwidth secara A. Limit. B. Grouping. C. Burst. D. Priority. E. Unlimited. Jawabannya adalah B. Grouping. 25. Terdapat banyak teknik manajemen bandwidth yang digunakan untuk mengatur bandwidth. Teknik yang berfungsi untuk mengatur pembagian bandwidth secara hierarki yang dibagi-bagi ke dalam kelas sehingga mempermudah pengaturan bandwidth disebut teknik A. Class Based Queuing, CBQ. B. Hierarchical Token Bucket, HTB. C. Simple Queue. D. Queue Tree. E. Queue Dynamic. Jawabannya adalah B. Hierarchical Token Bucket, HTB. 26. Merupakan sekelompok perangkat pada satu LAN atau lebih yang dikonfigurasikan, menggunakan perangkat lunak pengelolaan, sehingga dapat berkomunikasi seperti halnya bila perangkat tersebut terhubung ke jalur yang sama, padahal sebenarnya perangkat tersebut berada pada sejumlah segmen LAN yang berbeda, merupakan pengertian dari A. LAN. B. VLAN. C. WAN. D. MAN. E. HTTP. Jawabannya adalah B. VLAN. 27. Yang tidak termasuk dalam fungsi gateway. A. Sebagai protokol converting. B. Memudahkan akses informasi. C. Keamanan dan pengaturan data. D. Kestabilan komputasi dan peningkatan performa. E. Memberikan IP address secara otomatis. Jawabannya adalah E. Memberikan IP address secara otomatis. 28.
Mensyaratkan bahwa pengirim suatu informasi dapat diidentifikasi dengan benar dan ada jaminan bahwa identitas yang didapat tidak palsu adalah a. Integrity, b. Confidentiality, c. Availability, d. Authentication, e. No repudiation. Jawabannya adalah D. Authentication. 29. Sebuah program yang menangkap data dari paket yang lewat di jaringan, username, password, dan informasi penting lainnya, disebut a. Hacking, b. IP spoofing, c. Packet sniffer, d. Denial of service, e. Malicious code. Jawabannya adalah c. Packet sniffer. 30. Firewall untuk melakukan multiplexing terhadap lalu lintas dari jaringan internal untuk kemudian menyampaikannya kepada jaringan yang lebih luas, MAN, WAN atau Internet. Seolah-olah paket tersebut datang dari sebuah alamat IP atau beberapa alamat IP disebut a. Stateful firewall, b. NAT firewall, c. Virtual firewall, d. Transparent firewall, e. Application level firewall. Jawabannya adalah b. NAT firewall. 31. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar di atas adalah gambar a. Susunan transisi, b. Susunan repetisi, c. Susunan komposisi, d. Susunan oposisi, e. Susunan gabungan. Jawabannya adalah e. Susunan gabungan. 32. Jenis irama dengan gerak pengulangan dalam pertentangan-pertentangan secara teratur, runtut, terus-menerus, bak sebuah aliran yang mengalir penuh vitalitas disebut a. Irama laras kontras, b. Irama laras harmonis, c. Irama laras tunggal, d. Irama laras ganda, e. Irama laras asinkron. Jawabannya adalah a. Irama laras kontras. 33. Apabila hasil pemotretan Anda mengalami noise ataupun grain, maka yang Anda harus lakukan adalah a. Menurunkan ISO, b. Menaikkan ISO, c. Menurunkan diafragma, d. Menaikkan shutter speed, e. Menggunakan tripod. Jawabannya adalah a. Menurunkan ISO. 34. Sebelum melakukan pengambilan gambar menggunakan kamera foto, Anda mengukur seberapa terang objek foto supaya kamera bisa mendapatkan exposure yang tepat. Dengan demikian Anda telah melakukan proses a. Zooming, b. Metering, c. Panning, d. Crabbing, e. Setting. Jawabannya adalah b. Metering. 35. Prinsip interaktif yang menyatakan bahwa sebuah aplikasi yang menggunakan antarmuka harus mampu membantu para user dalam menyelesaikan tugasnya adalah a. User compatibility, b. Product compatibility, c. Task compatibility, d. Workflow compatibility, e. User interface. Jawabannya adalah c. Task compatibility. 36. Sebuah jendela panel pada Adobe Flash yang digunakan untuk mengelompokkan dan mengatur isi sebuah movie. Pengaturan tersebut meliputi penentuan masa tayang objek, pengaturan layar, dan lain-lain adalah a. Menu bar, b. Properties, c. Panels, d.
duration. E. Timeline. Jawabannya adalah E. Timeline. 37. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar di atas adalah prinsip animasi. A. Straight ahead. B. Follow through. C. Staging. D. Anticipation. E. Squash and stretch. Jawabannya adalah B. Follow through. 38. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar di atas adalah efek lampu. A. Point. B. Sun. C. Hemi. D. Area. E. Spot. Jawabannya adalah C. Hemi. 39. Apabila terdapat pergerakan bond di mana bila bond 1 bergerak maka bond 2 dan 3 ikut bergerak. Bila bond 2 bergerak maka bond 1 tidak bergerak dan bond 3 mengikuti bond 2. Konsep tersebut merupakan bentuk rigging menggunakan A. Inverse kinematik. B. Forward kinematik. C. Snap to edge. D. Constraint. E. Reverse kinematik. Jawabannya adalah B. Forward kinematik. 40. Jika seorang animator melakukan pemodelan 3D dengan cara membuat model dari objek standar primitif seperti box, cone, sphere, silinder, tube, piramid, torus, dan plane, maka animator tersebut telah menggunakan pemodelan A. Blend modeling. B. Primitive modeling. C. NURBS modeling. D. Sculpte modeling. E. Scrap modeling. Jawabannya adalah B. Primitive modeling. 41. Jika seorang animator mengembangkan animasi di mana dalam proses animasi dilakukan dengan menentukan posisi frame awal dan frame akhir, kemudian mengerjakan animasi frame-frame sisanya yang berada di antara posisi awal dan akhir frame, maka animator tersebut menggunakan teknik animasi A. Frame by frame. B. Stop motion. C. Masking. D. Twinning. E. Rigging. Jawabannya adalah D. Twinning. 42. Proses memilih, mengatur dan menyusun shot-shot menjadi satu scene, menyusun dan mengatur scene-scene menjadi sequence yang akhirnya merupakan rangkaian shot yang bertutur tentang suatu cerita yang utuh, disebut dengan proses A. Composition. B. Rendering. C. Editing. D. Shooting. E. Framing. Jawabannya adalah C. Editing. 43. Teknik pengambilan gambar yang dilakukan dengan ketinggian kamera berada di atas ketinggian objek. Hasilnya akan terlihat lingkungan yang luas dan benda-benda lain tampak kecil adalah teknik A. High angle. B. Low angle. C. Straight angle. D. Bird eye view. E. Frog level. Jawabannya adalah D. Bird eye view. 44. Bidang pandang yang memperlihatkan tubuh manusia terlihat dari pinggang ke atas hingga kepala adalah A. Medium close-up, MCU. B. Medium shot, MS. C. Extreme long shot, ELS.
D. Long shot, LS. E. Medium long shot, MLS. Jawabannya adalah A. Medium close up, MCU. 45. Pergerakan horizontal kamera dari kiri ke kanan atau sebaliknya disebut dengan istilah A. Tracking, B. Tilting, C. Zooming, D. Crabbing, E. Panning. Jawabannya adalah E. Panning. 46. Juru kamera menempatkan benda-benda di depan kamera sehingga efek yang muncul adalah keindahan karena kamera tidak langsung membidik objek, tetapi terhalangi oleh benda yang menjadi foreground. Teknik ini disebut A. Artificial framing shot, B. Door frame shot, C. Backlight shot, D. Jaws shot, E. Artistic shot. Jawabannya adalah A. Artificial framing shot. 47. Sumber cahaya yang ditempatkan di antara sisi kamera dan subjek sedemikian rupa, biasanya membentuk sudut 45 derajat, sehingga satu sisi subjek akan terang, tetapi sisi lain agak gelap. Sumber cahaya ini disebut A. Fill light, B. Key light, C. Front light, D. Backlight, E. Side light. Jawabannya adalah B. Key light. 48. Beberapa unsur pembentuk iot yang mendasar termasuk kecerdasan buatan, konektivitas, sensor, keterlibatan aktif serta pemakaian perangkat berukuran kecil. Kecerdasan buatan, artificial intelligence, AL, iot membuat mesin menjadi smart. Iot bisa meningkatkan segala aspek kehidupan dengan teknologi yang didasarkan pada A. User interface, B. Artificial intelligence, C. Software iot, D. Hardware iot, E. User control. Jawabannya adalah B. Artificial intelligence. 49. Smart Garage Door berfungsi dalam implementasi smart home yang bertujuan untuk pengontrolan jarak jauh dan otomatisasi. Smart Garage Door diperuntukkan untuk A. Memonitor status pintu pagar, B. Memonitor status pintu rumah, C. Memonitor status pintu mobil, D. Memonitor status pintu garasi, E. Memonitor status pintu kamar. Jawabannya adalah D. Memonitor status pintu garasi. 50. Hadoop adalah proyek dengan kode sumber terbuka yang dikelola oleh Apache Software Foundation. Hadoop digunakan untuk perhitungan yang andal, dapat diukur, distribusi, tetapi juga dapat dieksploitasi sebagai penyimpanan file dengan tujuan umum yang dapat menyimpan petabyte data. Terdapat dua komponen utama HDFS dan MapReduce. HDFS bertanggung jawab untuk A. Penyimpanan data di klaster harddisk, B. Penyimpanan data di klaster MapReduce, C. Penyimpanan data di klaster RAM, D. Penyimpanan data di klaster Hadoop, E. Penyimpanan data di klaster internet. Jawabannya adalah D. Penyimpanan data di klaster Hadoop. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Bersambung Part 2.